Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Lia sangat berharap kalian semuanya tetap sehat ya. Yuk, kita lanjutkan pelajaran PPKN kita hari ini. Hari ini, kita akan melanjutkan tentang pengamalan sila Pancasila di masyarakat. Karena minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana mengamalkan sila Pancasila di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Jadi hari ini kita mau melihat bagaimana pengamalan sila Pancasila di masyarakat. Nah, yang pertama, kira-kira apa saja contoh pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat? Misalnya, memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Misalnya di dalam suatu hari kita mau melakukan kerja bakti, lalu ada orang lain yang meminta izin untuk beribadah terlebih dahulu. Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah. Jadi mereka beribadah dulu baru ikut bekerja bakti dengan kita. Kemudian contoh yang lain misalnya melaksanakan ibadah sesuai agama kita masing-masing. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia terdiri dari beberapa agama. Di dalam kelas kita juga, di sekolah ada beberapa agama, bahkan di dalam masyarakat pun terdiri dari beberapa agama. Kita harus saling menghargai dan sebagai umat yang beragama, kita harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang Kristen ke gereja, yang Muslim ke masjid, dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, bagaimana contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat? Nah, sila kedua ini selalu berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama kita tentang kemanusiaan. Misalnya di sini adalah contohnya yaitu membantu orang lain yang tertimpa bencana. Bersikap murah hati kepada semua orang, mau menolong sesama. Itu adalah contoh-contoh pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat. Jadi misalnya kalian melihat ada tetangga kalian yang mengalami kesusahan. Ketika kalian membantu atau menolong mereka, itu berarti kalian sudah mengamalkan sila yang kedua. Kalian bersikap murah hati atau bersikap baik kepada semua orang, berarti kalian sudah mengamalkan sila yang kedua. Lalu selanjutnya, bagaimana contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat? Nah, sila ketiga ini berkaitan dengan cara kita menjaga persatuan. Misalnya, mempelajari tarian daerah. Walaupun itu bukan tarian daerah kita, tapi tidak apa-apa. Kita bisa mempelajari tarian daerah dari daerah lain. Kemudian contoh yang lain misalnya, bangga menggunakan produk dalam negeri. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai banyak produk-produk yang bagus. Ya, ketika kita menggunakan produk dalam negeri, kita bangga menggunakan produk dalam negeri, itu berarti kita sudah mengamalkan sila yang ketiga. Nah, contoh yang lain misalnya bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Misalnya di rumah kalian punya tetangga. Tetangga kalian itu sukunya berbeda dengan kalian, tapi kalian tetap bersahabat dengan mereka, tetap bermain dengan mereka. Itu berarti kalian sudah melakukan pengamalan Pancasila pada sila yang ketiga. Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana dengan pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Misalnya, menghormati pendapat orang lain, membiasakan diri bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, atau juga memberikan suara dalam pemilihan ketua RT. Nah, inilah contoh-contoh pengamalan sila keempat. Ketika kita saling menghargai pendapat orang lain, mungkin pada saat kalian berdiskusi, kalian memiliki pendapat yang berbeda dengan teman kalian. Ketika kalian mau menghormati pendapat teman kalian, itu berarti kalian sudah melakukan pengamalan sila keempat. Atau kalian memberikan suara di dalam pemilihan ketua RT atau pemilihan presiden, kalian ikut memberikan suara, itu berarti sudah melakukan pengamalan sila yang keempat Pancasila.
Nah, sekarang yuk kita lihat bagaimana contoh pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Sila yang kelima ini selalu berkaitan dengan gotong royong dan juga keadilan. Nah, contoh-contoh sikap kita yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat, misalnya gotong royong membersihkan lingkungan. Ketika kalian melihat mungkin ada tetangga kalian sedang bergotong royong untuk membersihkan lingkungan di sekitar kalian, lalu kalian ikut bersama-sama dengan mereka, itu berarti kalian sudah melakukan pengamalan sila yang kelima Pancasila. Kalian sudah ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, berarti kalian sudah mengamalkan sila yang kelima. Lalu contoh yang kedua, misalnya gotong royong membangun jembatan. Mungkin di sekitar kalian ada jembatan yang sudah hampir rusak. Lalu kalian bekerja sama bergotong royong dengan orang-orang di sekitar kalian untuk memperbaiki atau membuat jembatan yang baru. Berarti kalian sudah melakukan pengamalan sila yang kelima Pancasila di masyarakat. Oke, sampai di sini dulu ya materi kita tentang pengamalan sila Pancasila di masyarakat. Thank you everyone. Bye-bye.